Assalamualaikum, teman-teman apa kabar? Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Agak panik namun Mbak. Loh, panik kenapa Mbak? Hampir telat ngirim tugas. Hampir telat ngirim tugas. Sekarang udah ngirim kan? Sudah kok Mbak. Alhamdulillah. Nah, kalian udah tahu belum tujuan saya menghubungi teman-teman? Untuk kegiatan bimbingan dan konseling kan, Mbak? Yap, benar. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya bagaimana kabar semester ini teman-teman? Dari wajah teman-teman terlihat sangat kurang baik. Kayaknya lagi sibuk banget. Atau lagi sibuk praktek. Biasanya semester 5 gitu. Iya, Mbak, banyak Iya. banget. Sampai pusing saya ini. Baiklah. Jadi apakah teman-teman ingin berbagi sharing masalah sama saya? Boleh. Akhir-akhir ini pikiran saya negatif mulu. Kalau saya nih, Mbak ya, akhir-akhir ini tuh kalau saya pikir, saya juga tuh kayak butuh bantuan untuk masalah saya gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi siapa dulu nih yang mau ngutarain masalahnya secara jelas? Saya Mbak. Jadi gini, saya akan dapat mata kuliah praktikum asesmen psikologi. Nah, saya suka stroke sama mata kuliah itu karena praktekan. Saya ngerasa mata kuliah itu berat, sulit bagi saya. Kadang pengen banget nyerah, tapi saya sudah sejauh ini. Belum lagi ada tugas proposal yang harus saya selesaikan. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mau resign dari kehidupan rasanya. Begitu ya. Baiklah, saya paham apa yang Mbak Novita rasakan. Kalau Mbak Ning bagaimana? Kalau saya sekarang ini, saya merasakan kayak udah kayak ngerasa capek kuliah gitu. Terus kadang juga tuh ada rasa kayak pengen nyerah, tapi kasihan sama apa? Kadang aku mikir juga kasihan sama orang tua tuh di rumah udah biayain sampai sejauh ini. Nah, jadi tuh pikiran saya tuh kayak udah ruwet banget gitu, Mbak. Banyak banget hal yang mengganggu. Nah, apa bisa ya Mbak saya ngelewatin semester yang berat ini? Apa saya bisa sampai semester akhir. Nah, di semester ini nih rasanya tuh kayak apa udah berat banget apalagi mau semester selanjutnya. Nah, saya bingung Mbak mau cerita ke siapa, bikin saya sulit tidur, terus makan nggak enak, bawaannya sakit kepala. Oh, begitu ya. Saya juga pernah mengalami hal serupa. Baiklah, jadi masa teman-teman hampir sama ya, mulai lelah kuliah, terus berpikir kalau berhenti juga nggak bisa, karena udah sejauh ini nih, udah semester 5 gitu. Pikiran juga sedang tidak irasional gitu, bawaannya negatif thinking mulu, ya kan? Nah, saya ada satu teknik BK yang cocok untuk membantu masalah teman-teman, namanya cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif. Nah, teman-teman sendiri sudah pernah dengar belum? Belum Mbak. Baik, saya jelaskan secara singkat ya, apa itu cognitive restructuring dan alasan mengapa saya memilih teknik ini untuk membantu menyelesaikan masalah teman-teman. Jadi, cognitive restructuring itu sebuah teknik yang dimana ia menghasilkan kebiasaan baru pada konseli dalam cara berpikir, merasa, bertindak, dengan cara mengidentifikasi kebiasaan bermasalah, memberi label pada kebiasaan tersebut, dan menggantikan persepsi diri yang negatif atau irasional menjadi lebih rasional atau realistis. Nah, alasannya mengapa saya memilih teknik ini, karena restrukturisasi kognitif ini dapat membantu teman-teman untuk belajar berpikir secara berbeda
dan juga bisa membantu teman-teman mengubah pemikiran yang salah dan menggantikannya dengan pemikiran yang lebih rasional, realistis, dan positif. Sampai di sini paham? Kalau sejauh ini saya paham, Mbak. Nah, teman-teman sekalian, dalam teknik ini ada beberapa tahapan yang akan teman-teman jalani. Yang pertama ada tahap asesmen dan diagnosa. Di tahap ini, teman-teman, saya akan memperoleh data tentang kondisi teman-teman yang akan ditangani, serta mengantisipasi kemungkinan kesalahan pada proses konseling. Nah, tahap pertama ini kita sudah lakukan. Selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu tahap mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif. Nah, sebelum saya memberi bantuan kepada teman-teman untuk mengubah pikiran-pikiran yang mengalami disfungsi atau irasional tersebut, terlebih dahulu saya akan meminta teman-teman untuk menyiapkan kertas dan mengajak teman-teman untuk merefleksikan pikiran-pikiran yang irasional tersebut. Lalu selanjutnya ada tahap monitor pikiran-pikiran peserta didik melalui talk record. Nah, tahap ini saya akan meminta teman-teman untuk menulis di kertas yang sudah teman-teman siapkan, yang saya minta tadi, dengan format tabel ya. Jadi tabelnya itu ada 5 kolom gitu, A, B, C, dan E. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, gini teman-teman. Untuk tabel kolom A, teman-teman dapat menuliskan kejadian atau peristiwa atau juga bisa situasi yang sedang teman-teman alami. Seperti yang tadi masalah teman-teman yang udah utarakan bisa ditulis di situ. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa menuliskan pikiran atau keyakinan apapun yang muncul secara otomatis saat mengalami peristiwa di tabel A itu di kolom B. Jadi teman-teman kan tadi udah nulis seumpama nih, saya mulai capek kuliah, bebannya terlalu berat, tugasnya banyak. Nah, di tabel B, kalian menuliskan rasa apa yang kalian rasain pas dapat tugas seberat itu gitu. Nah, selanjutnya untuk kolom C, teman-teman bisa menuliskan emosi-emosi yang pernah dialami. Nah, emosi yang tadi marah, sedih, depresi, atau merasa bersalah, rendah diri, dan sebagainya. Lalu, di kolom D, teman-teman bisa menuliskan alternatif pikiran atau pikiran yang udah realistis, tidak ekstrim, dan berguna untuk meyakinkan di pikiran yang teman-teman tulis di kolom B. Misal nih, di kolom B teman-teman merasa beberapa mata kuliah sangat sulit. Nah, di kolom D teman-teman bisa menulis seperti ini. Mata kuliah tersebut sebenarnya tidak sulit, hanya saja saya membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang lain, teman-teman yang lain, untuk memahami dan mempelajari mata kuliah tersebut. Begitu. Sudah selesai menulisnya? Sudah, Mbak. Baik, selanjutnya di tabel kolom E, teman-teman menuliskan konsekuensi baru yang mungkin terjadi serta ukuran intensitas emosi yang dirasakan jika menggunakan pikiran dan keyakinan alternatif pada kolom D. Jadi, setelah teman-teman menuliskan seperti mata kuliah tersebut sebenarnya tidak sulit, hanya saja saya membutuhkan waktu lebih untuk memahami dan mempelajari mata kuliah tersebut. Apa yang teman-teman rasakan? Jadi setelah teman-teman sudah menulis mata kuliah itu nggak berat. Nah, itu diresapi, lalu teman-teman tuliskan apa yang teman-teman rasakan setelah meresapi tulisan yang teman-teman tulis di kolom E. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah, Mbak. Pikiran saya merasa lebih tertata dan tidak Sudah, Mbak. serut sebelumnya, Mbak. Sama, saya merasa lega dan saya lebih tahu sekarang harus mulai dari mana untuk mulai mengerjakan tugas proposal saya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, tahap menulis konsekuensi di kolom E itu tahap terakhir dalam teknik ini, yaitu tahap intervensi pikiran-pikiran negatif peserta didik menjadi pikiran yang positif, di mana pikiran negatif teman-teman yang telah tercatat di kertas
dimodifikasi, dan diubah menjadi lebih positif. Walah, begitu, Mbak. Benar begitu. Baiklah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kalau dari saya Tidak, cukup. sudah cukup. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sekiranya jika teman-teman memiliki masalah lain yang butuh segera penanganan, bisa hubungi saya ya. Baik, sebelumnya, mungkin dari saya cukup. Apabila ada kata-kata yang terucap kurang menyenangkan hati, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak.